Ini kisah histori sejarah sedikit lah. Tapi kita jangan bingung, apa kisahnya nih, timbul anu ya. Nah, Rasulullah wafat berganti dengan khulafaur rasyidin, khalifah yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Meninggal wafat masa berlalu khulafaur rasyidin, sampai Sayyidina Hasan jadi khalifah. Tapi setumat aja Sidin julung kepada Muawiyah ibnu Sufyan. Nah, maka masa Muawiyah ibnu Sufyan lah yang menjadi khalifah, penguasa Islam waktu itu. Lah, maka dikenal dengan dinasti Umayyah ngarannya. Nah, lalu berubahlah pimpinan-pimpinan Islam waktu itu yang asalnya demokratis, kan dari Sayyidina Abu Bakar itu pemilihan-pemilihan itu berubah jadi monarki. Jadi meninggal abah, yang anak pulang mengganti jadi khalifah, meninggal yang anak, yang cucu pulang mengganti. Nah, itu mulai dinasti Bani Umayyah. Itu masanya kurang lebih 100 tahun. Makanya minta sepeninggal khulafaur rasyidin. Sudah meninggal Sayyidina Ali, sudah meninggal berarti antu. Sayyidina Hasan sudah meninggal juga. Nah, Bani Umayyah ini kurang lebih 100 tahun. Habis masa Bani Umayyah terakhir karena di kudeta, diberontak oleh bubuhan Juriyat Bani Abbasiyah. Nah, lalu berganti dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini pemerintahannya sama monarki juga. Meninggalnya abah, ya anak pulang, enggaknya anak pulang. Sistem kayak kerajaan. Itu lawas kurang lebih 500 tahun. Yang Islam kita nih, yang khalifah-khalifah nih. Jadi berganti raja, yang mengganti yang anak. Nah, kadang bisa bakudita, kadang bisa bahwal, kadang jadi perang bisa. Nah, itu kurang lebih 500 tahun masa Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini ada yang terakhir raja, khalifahnya ngarannya Al-Mu'tasim Billah. Nah, pada masa inilah, nah karena waktu dinasti Abbasiyah ini pusat pemerintahan berada di Baghdad, di Irak, Baghdad. Nah, yang terakhir masa Bani Abbasiyah ini, dinasti Abbasiyah ini, narana khalifahnya Al-Mu'tasim Billah. Padahal waktu itu luar biasa tuh luasnya pemerintahan Islam nih. Nah, yang terakhirnya Al-Mu'tasim Billah, nah ini yang terbunuh, yang digairi khalifah ini, nah Sidin yang terbunuh diserang oleh kerajaan Tartar Mongolia, buan barbar. Nah, itu buan timur bubuhan yang Mongolia ini pendiri kerajaannya Jenis Khan, Kaisar Jenis Khan. Nah, pendiri dinasti Khan, Jenis Khan. Ada orang yang buan hakim bau bahari ya. Nah, itu tuh Jenis Khan dah. Itu luar biasa, itu negara yang ketujuh menginvasi, memperluas wilayah. Jadi bila ada tunduk lawan inya di bumi hanguskannya negara-negara nih. Nah, Jenis Khan ini meninggal, bisi anak Sidin jadi pulang jadi kaisar, meninggal, bisi pulang anak. Nah, anaknya ini ngarannya Hulagu Khan. Nah, Hulagu Khan inilah yang menyerang kota Baghdad itu dengan lebih 300.000 prajurit bakuda, lawan membawa pasukan anjing yang tadi nih kisahnya. Lalu luluh lantak kota Baghdad, karena waktu itu kota Baghdad semasa Khalifah Al-Mu'tasim Billah itu dalam keadaan titik lemah karena ada gejolak pemberontakan di bawah, lalu lemah diserangnya. Nah, asalnya kakaknya kada melawan, tunduk kaya langsung. Cuma karena ini melawan kan, kayak kita diserang Belanda, wah ini nyata kita melawan. Nah, cuman akhirnya perang bakalahi lalu kalah. Di bumi lantakannya, di bumi hanguskannya kota Baghdad. Jadi ulama-ulamanya seluruhnya dibunuh, termasuk rajanya Al-Mu'tasim Billah ini. Hidup-hidup digulung dalam tikar permadani, direnjah oleh yang pasukan kuda. Nah, mati Sidin. Nah, Al-Mu'tasim Billah nih. Nah, ini yang disebut kurang lebih 3,5 tahun. Kaos aja kita pemerintahan kaos kan narnya, nah, yang kaos kaki itu adalah, nah itu artinya kan ada hidup pemerintahan waktu itu. Nah, di anunya di porak-porandakannya, yang tentara Tartar ngarannya barbar.
Nah kalau pian baca sejarah ada tuh termasuk sejarah dunia tuh, bukan sejarah Islam. Karena tentara barbar ini, Tartar ini bukan hanya menguasai wilayah kerajaan-kerajaan yang dataran Cina sampai ke Timur Tengah, sampai ke Baghdad, anunya menyerangnya tuh. Caka langsung tunduk aja, paling perjanjian ikam berada di wilayah kekuasaan kok, tiap bulan bayar upeti, selesai kada bahualan. Cuma kan harga diri yang bakal lahir tuh. Nah lalu masa itu tuh jadi peristiwa terjadi di Baghdad tuh terdengar sampai ke Mesir oleh si Abubuddin ini umaleh ya si Abubuddin luar biasa kayak apa Tuhan kada menolongi kalau orang-orang Islam kan udah kayak maetirat tuh modelnya. Nah di Mesir waktu itu ada juga kerajaan Mamluk ngarannya waktu itu, tapi kada terlalu ganal. Nya bilainya kada terlalu ganal, kada diserang kada. Yang ganal diserang, bilang ganal kalah, tempat yang halus menyerah gitu. Nah, itu rajanya ngarannya Hulagu Khan, cucu oleh jenis Khan. Nah, lalu Hulagu Khan ini meninggal. Bisi dan sanak tiri yang jadi kaisar pulang, meninggal pulang, dan sanak tirinya ini besi pulang dan sanak tiri yang halusnya bahari orang tua raja-raja bisa selir banyak. Jadi yang anak jadi raja pulang, lalu sampai kepada raja atau kaisar terakhir Khan, dinasti Khan yang ngarannya Kublai Khan. Nah, siapa yang benar Kublai Khan? Ini kita sejarah sedikit ya kalau nah Kublai Khan ini kaisar terakhir dinasti Khan. Nah, gawiannya sama kayak pendahulunya juga, ketujuh menyerang negara ini dikuasainya. Jadi sampat kita Nusantara ini diancamnya juga. Ini kisah Bahari nih. Bahari kada datang lagi Indonesia waktu itulah. Nah, kerajaan-kerajaan kecil, ada kerajaan besar, ngaran kerajaannya Singosari. Nah, sejarahnya Bahari. Lalu Singosari ini kerajaan besar waktu itu di Nusantara. Ini yang diunteng oleh Kublai Khan. Nah, Singosari ini raja pertamanya ngarannya Kin Arok. Sofian lah. Kin Arok yang basic keris Ibu Gandring. Ibu Gandring itu keris tuh bujur sejarah. Itu fakta historis. Ada yang kekisahannya aja nih. Nah, Bahari ada kerajaan Kadiri ngarannya. Dikodita oleh Kin Arok, runtuh kalah sakti Kin Arok. Lalu Kin Arok mendirikan kerajaan Singosari. Jadi kerajaan Singosari itu raja pertama ngarannya Kin Arok, meninggal sidin terus berganti raja sampai kepada raja terakhir ngarannya Raja Kertanagara. Sejarah nih jangan sekali-kali lupa lawan sejarah kita. Ngarannya Raja Kertanagara. Nah, di zaman Raja Kertanagara inilah kerajaan Singosari itu memang asalnya besar. Karena besar sampai terdengar ke telinga Kublai Khan. Nah, waktu itu Nusantara banyak ya kerajaan cuma halus-halus. Kita di Kalimantan ada juga kerajaan cuma halus. Ngaran kerajaannya waktu itu Nan Serunai. Nah, Nan Serunai ngaran kerajaannya. Belum lagi di Banjar nih. Belum ada kerajaan Banjar lagi, ngarannya kerajaan Nan Serunai. Batu kerajaan negara Dipa, batu kerajaan Daha, hanyar kerajaan Banjar. Nah, waktu itu tuh anunya masa-masanya tuh. Nah, lalu kerajaan Singosari ini nih, yang rajanya waktu itu Kertanagara juriat oleh Kin Arok. Nah, didatangi oleh utusan Kublai Khan. Sedikit lagi senasib lawan Baghdad juga. Nah, tapi naran hebat si Raja Kertanagara ini imbah didatangi oleh utusan Kublai Khan. Pimpinan utusannya ngarannya Mince. Hanya naran orang sana itu loh kok Mince. Ngapain sejarah lah. Jadi ujar Mince, Kaisar Kublai Khan meminta kepada pian wahai raja untuk tunduk di bawah kerajaan Mongolia. Dan piannya kada bapian mah bahasanya bahasa Bahari kayak bakalah. Nah, wajib tiap bulan bayar upeti. Nah, Raja Kertanagara ini sarik raja disuruh tunduk, cabutakan sidin karis. Nah, ditatak sidin talinga Mince pagat.
disabet sidin muhaminci langsung noh betanda ini tanda nih sidin sampaikan ke raja nyawa. Nah ini orang Indonesia kada kawa dilawan biar nih keluar karis empu gandring. Nah cuma lu belum betakon lagi karis tuh karis empu gandring kata kada. Nah kan dijuritkan arok bang nih Kartanegara nih toh. Nah lalu bulikan menceni lawan utusannya tadi anak buahnya bulikan ke Mongolia sana melapor lawan Kubalaikan murka Kubalaikan ujar Kubalaikan kita sarbo Singosari kita bumi hanguskan juga banyak kain datangan tapi ngaran bahari kada kau ini kan pesawat Garuda ya kok lakas bahari itu bertahun-tahun hanya sampai paling lakas berbulan-bulan hanya sampainya jadi menyerang ribuan tentara Mongolia nih Bontartar belum sampai masih pertengahan jalan Raja Kartanegara sudah meninggal yang hendak diserang nih. Kenapa meninggalnya? Perang juga dikodita oleh bawahannya bupati ngarannya Jaya Katuang. Nah tolopin ke Jaya Katuang bisa ronggolawe bahari. Nah Jaya Katuang ini dendam padahal bupati bawahan yang dendam. Kenapa? Nenek moyangnya Raja Kediri pernah dikodita oleh Ken Arok, nenek moyangnya oleh Kartanegara tadi. Nah, meninggal Kartanegaranya. Lalu kerajaan kembali berdiri kerajaan Kediri tadi oleh Jaya Katuang tadi nih. Nah, perang. Nah, berdirilah kerajaan yang dipimpin Raja Jaya Katuang cuma satu mat saja. Nah, sampai bubuhan utusan Kubalaikan ke Nusantara sini. Itu terlalui negeri Campa macam-macam itu sampai mendengar kabar meninggal sudah runtuh habis. Nah jadi Kartanegaraan ini raja terakhir Singosari. Nah raja terakhir sudah habis. Nah, cuma Raja Kartanegaraan ini berisi minantu sakti ngarannya Raden Jaya Wijaya. Ini sejarah lah. Kartanegara ini banyak bisi bini, banyak juga bisi anak sini banyak bibinian, 4 tikung anak sini bibinian diambil bini oleh Raden Jaya Wijaya nih. Minanto nih. Nah, minanto nih pintar, maka sakti, maka pintar, maka berduit. Nah, pada kata kau dilawan. Datang pasukan Mongolia, di Mongolinya pasukan Mongolia nih. Jadi ujar Raden Jaya Wijaya yang hendak pian cari orangnya sudah meninggal, kerajaannya runtuh. Yang mengganti sekarang tuh si Jaya Katuang yang bongol itu nanya. Yang minanto nih. Kami Nusantara ini hakun aja tunduk lawan bubuhan tentara pian, wahai bubuhan Mongolia Tapi kita serang dulu Jaya Katuang nih toh. Nah, ini strategi ngarannya. Lalu dengan bantuan tentara Mongolia Raden Jaya Wijaya minantu Raja Kartanegara menyerang Jaya Katuang ninto. Kalah Jaya Katuang. Dapatnya yang bubuhan yang Mongolia. Yang Mongolia tuh baharilah emponya tukang ulah perang, tukang ulah pedang tuh paling luar biasa kerasnya pedangnya. Kalah pedang-pedang negara lain tuh kenapa manangnya pedangnya kuat. Makanya pian so menang lah pedang Naga Puspa. Itu yang maulah tuh emponya buat Mongolia tuh. Pedang Naga Puspa yang ingkutan Arya Kamandano. Itu pedang Naga Puspa itu bila dicabut, orang yang mencabut tuh bersisik awaknya berubah jadi kayak hendak kayak jadi naga. Makanya kada sanggupnya mencabut pedang Naga Puspa itu Arya Kamandano yang sanggup. Itu yang maulah itu empunya dari Mongolia nih itu. Nah, empu gandring aja kalah lawan Naga Puspa nih itu. Cuma di mana kah ini andaknya Naga Puspa itu di rumah Mang Sone kasa kone. Diserangnya oleh tentara Mongolia kerjasama dengan Raden Wijaya, maka runtuhlah kerajaan Jaya Katuang. Meninggal orangnya, mati kalah. Nah imbah kalah karenanya perang belawan banyak juga tentara Mongolia yang mati. Sisa tentara Mongolia dibunuhnya oleh pasukan Raden Jaya Wijaya pulang. Nah, pahamlah. Nah, ini namanya strategi ya kita melicik ke depan strategi. Nah, itu bahari kan kalah kalau tak sisa sedikit aja yang boleh ke tentara kamu Mongolia sana.
Nah, lalu Raden Jayawijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, itu kisah asal usul Majapahit. Lalu kena ada hayam murok toh, hayam murok, Patih Gajah Mada. Nah, panjang kisahnya. Karena Majapahit runtuh. Pulang ketika masa mendekati runtuh Majapahit, di situ datang Bubuhan Wali Songo. Nah, masuk Islam ke wilayah Jawa. Asalnya di Aceh sudah ada Islam, pesisir Samudra Pasai. Nah, masuk Islam ke Jawa, runtuh. Lalu berdirilah kerajaan Islam pertama, kerajaan Demak di Jawa. Pertama Raja Khalifah Sultan ngarannya Sultan Raden Patah. Nah, Sidin ini ada juga juriat raja-raja Majapahit. Jadi orang-orang jadi raja itu sebenarnya ada juga juriat raja asalnya. Nah, Raden Patah ini berganti Sultan sampai kepada Sultan Trenggono. Nah, masa Sultan Trenggono inilah yang kerajaan Islam Demak nih mengutus utusan ke wilayah Banjar yang dipimpin Khatib Dayan. Disitulah masuk Islam ke Kalimantan. Nah, cakanya Bubuhan Khatib Dayan ini kada masuk, tahu agama kenapa kita nih tahu juga. Nah, entah yang menyambut di daerah Banjar itu waktu itu Pangeran Samudra ngarannya. Masuk Islam berubah ngaran Pangeran Suryansa. Hanya raja ada kerajaan Banjar tuh asalnya kerajaan Nansarunai, Nagara Dipa, Daha, hanya kerajaan Banjar. Itu pun di Banjar bergejolak waktu itu perang. Pangeran Samudra ini bakal lahilon Marinasiden kerajaan Daha. Kalah kerajaan Daha, lalu berdiri kerajaan Banjar Islam pertama ngarannya Pangeran Suryansa. 200 tahun kemudian kurang lebih lahirlah Datuk Kalampayan. Nah, maka sebelum Datuk Kalampayan lahir, Islam itu sudah ada di Kalimantan tanah Banjar. Aneh sejarah sedikit lah. Nah kita ini kisah ngarannya inilah, nggih. Nah, cuman nih kisahnya kembali kepada Mongolia tadi nah. Nah, jadi Mongolia ini ada bisi raja kaisar ngarannya Hulagukan nih yang menyerang Baghdad. Betul ada juga kaisarnya Kubalai Khan ini yang sempat hendak menyerang Nusantara. Nah, itu sejarahnya tuh itu tuh.